belakangan makin kuat spiritualitas seseorang, tapi ada kalanya makin tidak caring, tidak peduli terhadap persoalan lingkungan. Dalam ilmu psikologi itu kita mau katakan apa model-model tipikal orang seperti itu? Kadang orang tua Bu nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kenapa? Nah, Gimana tuh orang tua tidak orang tua yang tidak diinginkan, gimana tuh ceritanya? jadi Eits, subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sago TV kembali bersama saya. Hari ini kehadiran seorang tamu kita yang ingin berdiskusi soal kasus bunuh diri itu di Banda Aceh. Marak sekali soal kasus bunuh diri. Padahal pada isi lain secara umum Aceh itu bersyariat, tapi angka kasus bunuh diri terus melonjak. Hari ini kita akan mendiskusikan itu dengan dosen dari Fakultas Psikologi dengan Ibu Miftah. Apa kabar Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ganti semangat ya, semangatnya masih luar biasa Bu Miftah ini. Bu Miftah, kira-kira ini kan sebuah fakta bahwa beberapa bulan belakangan itu angka bunuh diri itu terus meningkat di Aceh. Dan bukan hanya dari profesi-profesi lain, tapi dari mahasiswa itu sendiri juga terus meningkat ya. Nah, bisa nggak diceritakan Bu Miftah, kira-kira apa penyebab terjadinya aksi bunuh diri itu di Aceh yang katanya juga bersyariat? Baik, kasus bunuh diri di Aceh itu sebenarnya termasuk tidak signifikan dibanding dengan provinsi-provinsi lain seperti di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat yang masyarakatnya lebih heterogen dan lebih maju dibanding provinsi kita. Nah, tapi sekarang ini di Aceh itu terutama di Kota Banda Aceh ya. Ini fenomena ini kita lihat dalam beberapa minggu yang lalu itu kasus ini marak terjadi di kalangan mahasiswa terutama. Bisa jadi karena faktor stres akademik yang menginginkan harapan supaya cepat selesai kuliah. Ada yang tidak sesuai dengan harapannya yang membuat tekanan dalam diri dan mencari jalan pintas untuk bunuh diri. Dalam keilmuan psikologi ini fenomena apa sebenarnya yang sedang terjadi? Kalau kita kaitkan dengan kajian psikologi ini salah satu dari fenomena gangguan mental juga ya. Jadi bisa disebabkan oleh faktor internal ya, misalnya stres yang berkepanjangan diselesaikan dengan cara yang negatif, dan juga boleh karena faktor eksternal, misalnya ada faktor-faktor yang membuat si anak tertekan dari faktor luar, bisa jadi dari faktor lingkungan atau karena teman, sahabat, atau mungkin dari keluarga sendiri yang pemikiran remaja, karena di kalangan remaja ya tinggi angka remaja akhir mau masuk ke usia dewasa terjadi kasus ini. Kalau Ibu lihat beberapa fakta aksi bunuh diri itu dominannya faktor internal untuk melakukan bunuh diri atau faktor eksternal? Kalau kita lihat dua-dua ada. Berkontribusi. Iya, berkontribusi. Pertama dari faktor eksternal ya, kemudian ditambah lagi dengan hal-hal yang menambah tekanan diri si anak, faktor internal itu. Bagaimana kalau kita karena aksinya ini kan terus meningkat nih. Iya. Jadi di mana kemudian peran komunitas ya, dalam artian peran masyarakat, peran lingkungan, pada sisi lain juga peran orang tua, dan yang paling penting kan sebenarnya agama kita itu jauh sekali melarang aksi bunuh diri itu ya, itu dosa yang sangat luar biasa. Betul. Nah, di luar konteks itu dari sisi peran orang tua dan komunitas atau lingkungan itu bagaimana Kak melihat hari ini?
Jadi kita lihat dari pola asuh dulu. Pola asuh dari orang tua, terutama orang tua kan, yang mendidik anak kita dari lahir sampai si anak itu terjadi kasus bunuh diri. Nah, apakah kita itu mampu mendidik anak kita sehingga anak kita itu besar tidak memiliki minat untuk bunuh diri. Jadi bunuh diri itu bukan serta-merta terjadi, tentu kan punya motif Ya. kenapa dia ingin bunuh diri. Nah, jadi apakah orang tua saat ini itu sudah mendidik anaknya dengan bagus? Apakah terlalu tertekan atau dalam bahasa kajian psikologi disebut dengan pola asuh otoriter? Apakah karena kan Jadi pola asuh otoriter itu ikut mempengaruhi. bisa jadi mungkin demandingness-nya, tuntutan orang tua ke anak itu terlalu tinggi. Ya, dan responsiveness-nya mungkin rendah. Jadi orang tua menuntut harus begini, sedangkan anak juga kan atau remaja juga harus kita dengar. Beda mungkin dengan kita dulu, apapun yang orang tua sampaikan tuh tersimpan dalam diri kita, dalam ingatan kita. Tapi kalau anak-anak sekarang tuh kita didik harus dengan kontekstual, harus masuk ke logika anak-anak gitu kan. Nah, jadi boleh orang tua sedikit otoriter kepada anak, tapi juga harus dikomunikasikan dengan anak sehingga anak juga tidak tertekan. Ya, saya sering tanya ke mahasiswa ketika kuliah itu, misalnya dalam mata kuliah psikologi perkembangan, bagaimana orang tua di rumah. Kadang orang tua Bu nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kenapa? Gimana tuh orang tua orang tua yang tidak diinginkan gimana tuh ceritanya? Jadi mungkin anak-anak kita mau apa keinginan mereka yang tidak terpenuhi. Atau dia nyesal lahir dari orang tua tersebut. Kita nggak tahu gitu kan apa yang diinginkan, dia ngomong ke orang tua, mungkin orang tua tidak merespon mereka. Nah, itu yang sering terjadi, ketidaksesuaian ide antara orang tua dan anak. Kadang kita lepas kontrol di situ. Harusnya kita harus sering komunikasi orang tua dan anak. Anak zaman sekarang kan mereka belajar dari macam-macam gitu kan. Kalau kita nggak lihat perkembangannya, bisa jadi dia punya kawan sendiri yang bisa, atau yang bunuh diri itu kan dia biasa berpikir sendiri, lonely, kesepian. Tidak ada tempat untuk berbagi itu ya, sehingga mencari jalan pintas untuk bunuh diri. Kalau kita lihat sisi peranan budaya atau agama dan budaya di Aceh, tapi sisi lain soal signifikansi ya, kita emang lebih tidak signifikan kan kalau dibandingkan dengan negara lain. Tapi kalau kita lihat grafiknya pasti ini luar biasa signifikansi ya. Pada sisi lain kita bersyariat, dan budaya kita juga budaya syariat. Betul. Bagaimana peranan agama dan budaya dalam mereduksi grafik yang sedang naik ini? Iya betul. Nah, dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kamu bunuh jiwamu. Ya. Innallaha kana bikum rahimah. Sungguhnya Allah itu sangat sayang kepada kita hambanya. Jadi membunuh atau bunuh diri itu adalah sesuatu perbuatan yang sangat zalim, yang sangat dosa besar dalam Islam. Jadi kita harus tanamkan ke anak-anak kita, kalau punya masalah diskusikan dengan kita orang tua. Kita tuh harus terbuka dengan anak-anak kita. Tidak boleh anak itu kita anggap anak yang harus semua kita ajarkan kepada anak. Sekali-sekali kita harus mendengar juga apa yang anak inginkan. Agama itu
harus Mhm. hadir kan. Jadi Harus, artinya bukan hanya orang tua, tapi iya, institusi mmm, agama juga harus iya, hadir. Apakah hari ini dengan maraknya apa namanya eh, dayah, kemudian mhm mhm di sekolah kemudian mhm. perguruan tinggi kan ada pelajaran agama juga. Ada. Apakah itu belum cukup untuk meyakinkan bahwa bunuh diri itu luar biasa dampaknya secara agama? Sesungguhnya, semua orang, anak-anak kita tuh tahu sesungguhnya bahwa bunuh diri, kita mengambil nyawa diri kita secara terpaksa itu Mhm, adalah dosa besar. Tapi kenapa juga, anak-anak kita atau, remaja kita, ada juga yang beberapa orang lansia itu, melakukan bunuh diri itu. Itulah karena tekanan hidup mhm, itu ya yang tidak sanggup, dihadapi sehingga, mencari, jalan-jalan yang tidak baik itu. mhm, Kalau di kampus kan selalu dosen mhm, menyampaikan ya, remaja itu harus, mampu menjalani, perkembangan remajanya. Misalnya, jadi remaja itu harus pintar-pintar membawa diri, mhm, karena masa remaja adalah masa yang bergejolak, masa masih mencari identitas mhm, diri, mhm, masa yang baru mengenal pasangan mungkin ya, mhm, mengenal lawan jenis, mhm, dan, hidup di luar, kita itu harus kita jaga, mhm, baik dengan pertemanan, baik dengan, lawan, iya, iya, jenis itu ya, dan banyak juga kasus mungkin selain stres akademik juga mhm, mungkin kasus percintaan mhm. dan, Putus cinta ikut mmm. ikut ber ikut, apa namanya, ikut Mmm, andil untuk aksi itu juga. mungkin ya, kalau kita teliti, eee eee, ada peneliti dari BRIN, Badan Mhm, Riset, Nasional, mhm, itu beliau, Ibu Yurika Fauzia Wardani, mhm, beliau tuh meneliti sejak 2012 sampai 2020, mhm, ada 2.000 kasus lebih tentang bunuh diri. mhm, Ya, beliau khusus meneliti, saya baca beberapa penelitian beliau. mhm. Termasuk salah satunya Putus adalah cinta. karena selain stres akademik, Mhm. selain faktor itu juga faktor eh, percintaan. Ya. Ada pandangan Hmm. bahwa, dengan kondisi Aceh seperti ini yang Hmm. grafik, aksi bunuh dirinya terus meningkat, Hmm. pada sisi lain juga banyak kasus lain ya Hmm. soal Hmm. LGBT, Hmm. HIV dan seterusnya ya. Hmm. Mmm, ada pandangan di Aceh itu sudah seharusnya itu memperbanyak, menyediakan layanan, kesehatan mental. Kakak melihat bagaimana pikiran-pikiran tersebut? Saya sepakat sekali, pemerintah, harus banyak membuat lembaga-lembaga yang bisa menampung aspirasi remaja, yang bisa menampung, permasalahan remaja. Kalau Mhm, sekarang kan yang ada di rumah sakit jiwa itu mhm. kan, itu orang-orang Dan Bukit Jawa pun sakit udah jiwa penuh udah sebenarnya. penuh ya. Nah, jadi, misalnya di sekolah mungkin harus ditingkatkan lagi atau di lembaga-lembaga mungkin harus dibentuk layanan konseling di setiap tingkat kabupaten kota supaya, remaja itu, merasa mereka kita ajak, Mhm, mereka memiliki, iya, karena remaja kan namanya ingin maju, ingin menyatu, ingin mhm, belonging, kita mereka merasa mhm, kita ajaklah dan mhm, ikut berperan. Ini namanya remaja ya. mhm. Jadi satu sisi mereka itu ingin, harus mendapat perlindungan, harus ini ingin, berkontribusi, Diakui ya. diakui ya. Menurut Bu Mita Mhm bisa mhm. nggak cerita sukses misalnya bahwa Mhm. keberadaan layanan Mhm. kesehatan mental itu penting? Ada nggak cerita sukses di luar atau gimana? Atau dari hasil baca-bacaan? Iya, kalau kita lihat di Jepang, kalau budaya di Jepang itu dulu kan ada budaya bunuh diri, tapi kalau sekarang pemerintahnya malah
mengajak dan mendukung relawan-relawan untuk mencegah bunuh diri, terutama di kalangan remaja dan juga di kalangan dewasa. Bagaimana caranya? Membangun tempat-tempat mereka menamakan laboratorium sosial. Supaya di situ remaja tidak merasa kesepian dan tidak sungkan untuk bercerita tentang permasalahan yang dihadapi. Atau jangan-jangan generasi kita di Aceh ini merasa sulit untuk berekspresi atau apa di Betul. Ya. Apa kira-kira Kak? Sisi lain kenapa? Kok kita merasa enjoy aja? Ya kan? Kita di kan merasa kalau macet nggak macet ya kan? Kalau betul. soal yang lain kan nggak gitu juga. Nah, Kenapa? itu menarik ya, beda mungkin masa kita lalui usia remaja dengan remaja yang sekarang gitu ya. Remaja yang sekarang kan banyak terkontaminasi dengan media-media sosial, melihat orang sukses, kenapa dia tidak sukses gitu kan. Usia kanak-kanak orang udah jadi miliarder. Jadi mungkin pikiran-pikiran yang tidak bagus itu terinternalisasi dalam diri ya, terkontaminasi dengan tontonan-tontonan yang membuat orang tuh bisa sukses dengan jalan pintas misalnya, padahal secara dunia nyata kan sukses itu harus melalui proses-proses. Artinya perkembangan dunia digital juga berpengaruhi terhadap kesehatan mental anak-anak kita. Dan kan kita bisa lihat tuh perkembangan anak-anak sekarang anak-anak kita di rumah itu mereka cepat sekali paham tentang perkembangan teknologi, perkembangan zaman kita sekarang. belum pandai, mereka udah mendalami udah menggeluti ya. Dan melihat tontonan-tontonan yang orang-orang yang sukses, tapi tidak tahu di balik kesuksesan itu orang melalui dengan cara yang instan. Pada satu sisi kita perlu layanan-layanan kesehatan mental yang diperbanyaklah di Aceh. Tapi pada sisi lain peranan lingkungan juga kan sangat penting. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh lingkungan masyarakat? Kalau misalnya di kampus ya ekosistem atau lingkungan yang ada di kampus kan perangkat-perangkatnya, unsur-unsur kampus juga berperan. Ya, kalau di kampus mungkin semua kita mendukung mahasiswa supaya punya kesehatan mental yang baik terhadap mahasiswa kita. Artinya mahasiswa itu kita ajak supaya mereka itu sehat, tidak tertekan ketika belajar, ketika bimbingan juga bisa berjumpa dengan dosen-dosen dan bahwa belajar itu perlu proses, tidak harus tidak mudah juga, dan harus menerima bahwa belajar itu butuh proses sebenarnya, dan dosen itu juga tidak ingin mempersulit mahasiswa itu kan. Tapi mahasiswa juga harus menjalankan semua tahap-tahap dengan bagus. Jadi kalau di kampus itu kita harap baik di perguruan tinggi agama, di perguruan tinggi umum, supaya menganggap mahasiswa itu sebagai orang yang menuntut ilmu, dan jangan kita tekan, jangan kita beri mereka jalan supaya kuliahnya selesai, supaya tidak terjadi tekanan-tekanan dalam diri mereka. Kita support supaya cepat selesai dengan cara-cara yang sesuai dengan sistem di kampus. Indeks kebahagiaan Aceh katanya tinggi kan? Tinggi, tapi ya kan? di Banda Aceh ya. Di Banda Aceh, Aceh ya. Tapi aksi bunuh diri juga yang banyak Banda Aceh. Betul. Nah, itu bagaimana korelasinya? Ya, memang bunuh diri itu kan di daerah-daerah yang tinggi, yang maju, yang seperti Korea ya. Kalau di Indonesia, kalau kita lihat Jawa Timur, Jawa Barat, itu angka tinggi bunuh diri. Tentu itu kan berkorelasi dengan tingkat stres
masyarakatnya kan. Semakin tinggi maju sebuah negara, tidak tertutup kemungkinan semakin tinggi pula angka permasalahan sosial. Nah, di Banda Aceh ini terutama ya yang ada angka bunuh diri ini. Tapi bukan orang Banda Aceh, orang-orang yang datang, kalau mahasiswa orang datang menuntut ilmu ke sini ya. Belakangan mungkin nggak mayoritas, mungkin beberapa kita lihat ya, makin kuat spiritualitas seseorang, ya. Tapi ada kalanya makin tidak caring, tidak peduli terhadap persoalan lingkungan. Saya menemukan itu Kak ya, menemukan itu. Jadi mungkin hanya beberapa. Dalam ilmu psikologi itu kita mau katakan apa model-model tipikal orang seperti itu? Ya. Nah, ini berat nih kita jawab ya. Harusnya orang yang sudah hablum minallahnya bagus ya, secara spiritualnya bagus, diharapkan hubungan dengan hablum minannas, muamalahnya juga bagus dengan sesama manusia ya kan. Tentu berkorelasi antara hablum minallah. Ketika kita baik dengan Allah, dengan sendirinya harusnya baik juga dengan lingkungan sekitar. Nah, sekarang lain lagi cerita ya, seperti tidak ada irisan antara hablum minallah dan hablum minannas. Nah, ini menarik juga kita bahas ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Apakah ketika beribadah kepada Allah mampu, dan ketika berhubungan dengan manusia itu ada sesuatu yang masalah di situ, atau bagaimana? Jadi itu masih perlu kajian-kajian juga Kak ya. Iya. Artinya ini untuk lokal kita Untuk ya. lokal Mungkin di tempat lain juga ada, tapi sebutannya mungkin kita perlu diskusi juga. Artinya kok bisa begini? Dulu kan tingkat mungkin waktu kita kecil misalnya di kampung kan tingkat kepedulian orang tua itu atau lingkungan itu kan sangat tinggi sekali ya. Dan begitu kita sampai ke Banda Aceh misalnya, awal-awalnya masih begitu juga kan, tapi belakangan jadi seperti disconnecting ya. Atau mungkin karena menganggap terlalu peduli dengan orang, ikut campur urusan orang lain ya. Nah, itu mungkin dianggap kalau terlalu ini ikut urusan orang lain, padahal kan tidak ya. Semakin kita kan ada batasan bagaimana kita peduli, beda dengan kita mengganggu orang lain dengan peduli terhadap orang lain. Baik, terima kasih Bu Miftah diskusinya. Sepertinya kita perlu lanjut terus diskusinya ini. Baik, terima kasih Bu Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.